Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan tentang pasar persaingan sempurna. Nah, subbab yang akan kami bawakan yang pertama, ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang kedua, fungsi permintaan perusahaan, yang ketiga, penentuan keuntungan maksimum, yang keempat, kurva penawaran perusahaan dan industri jangka pendek, yang kelima, keseimbangan pasar persaingan sempurna jangka panjang, dan yang keenam, penyesuaian industri dalam jangka panjang. Kelompok kami terdiri dari 12 anggota. Yang pertama, Arul Munaraif NIM 124, Eva Rofika Agustin NIM 126, Zidna Naila Rahma NIM 127, Asti Iswandari NIM 129, Muhammad Rizky NIM 130, Cahyo Rakasiwi NIM 131, Nuka Ainun Nafis NIM 132, Ahmad Habib Hidayat NIM 133, Salma Irba Huwaida NIM 136, Puan Maharani NIM 137, Dwi Silvia Ningrum NIM 138, dan Aprilia Salsabila NIM 139. Sebab yang pertama, ciri-ciri pasar persaingan sempurna akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Salma. Perkenalkan, nama saya Salma Irbaweda, NIM 136. Saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan adalah mengambil harga. Maksudnya, pengambil harga berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar, ia tidak akan menimbulkan perubahan ke atas harga pasar yang berlaku. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan pembeli. Ciri yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Maksudnya, sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan industri tersebut, produsen mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya. Sama sekali tidak ada hambatan, baik secara legal dalam bentuk lain secara atau kemampuan teknologi. Baik, ciri pasar persaingan sempurna yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Saya Zidna Naila Rahma, NIM 2021-11127. Ciri yang ketiga yaitu menghasilkan barang sempurna. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibedakan. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang dihasilkan suatu perusahaan dengan produk perusahaan lainnya. Barang tersebut biasanya dinamakan dengan istilah barang identikal atau barang homogen, karena barang tersebut sangat serupa sehingga para pembeli tidak dapat membedakan mana yang dihasilkan oleh produsen A, produsen B, atau produsen lainnya. Barang yang dihasilkan seorang produsen merupakan pengganti sempurna kepada barang yang dihasilkan produsen lainnya. Ciri yang keempat yaitu terdapat banyak perusahaan di pasar. Maksudnya, sifat ini menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar, yang menyebabkan apapun yang dilakukan perusahaan seperti menaikkan atau menurunkan harga dan menaikkan atau menurunkan produksi. Kemudian ciri yang kelima yaitu pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Maksudnya yaitu pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan ke atas harga tersebut. Penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Saya Fuan Maharyani, NIM 2021-11137. Fungsi permintaan perusahaan. Fungsi permintaan pasar dan perusahaan berkaitan dengan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Berikut adalah contoh kurva permintaan perusahaan dan pasar. Gambar 1 menunjukkan permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam industri tersebut. Kurva permintaan DD adalah berbentuk suatu garis yang sejajar dengan sumbu datar dan tingkat harga yang dicapai adalah Rp3.000. Gambar 2 menunjukkan permintaan dan penawaran ke atas barang perusahaan-perusahaan dalam suatu pasar persaingan. Dapat dilihat bahwa harga pasar Rp3.000 dan jumlah barang yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya akan saya bacakan. Perkenalkan, nama saya Dwi Silpianingrum, NIM 2211138. Hasil penjualan marginal, rata-rata, dan total. Yang pertama, marginal revenue atau MR, yaitu tambahan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan dari menjual satu unit lagi barang yang diproduksinya. Jika harga barang tetap Rp3.000, setiap unit tambahan barang yang dijual akan menambahkan hasil penjualan sebanyak Rp3.000 juga. Yang nomor 2, perusahaan dalam dasar persaingan sempurna, hasil penjualan rata-rata atau AR adalah apabila dimisalkan harga barang yang diproduksi perusahaan adalah Rp3.000, maka D0 sama dengan AR0 dan sama dengan MR0 adalah kurva permintaan yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga, kurva penjualan total atau TR adalah berbentuk garis lurus yang bermula dari titik 0. Garis TR0 adalah kurva hasil penjualan total apabila harga ada Rp3.000. Sedangkan garis TR1 adalah kurva hasil penjualan total apabila harga barang meningkat menjadi Rp6.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habib Hidayat dengan NIM 202111133. Kurva penawaran perusahaan dan industri jangka pendek. Kurva penawaran jangka pendek untuk perusahaan yang bersaing dalam jangka pendek, perusahaan memilih outputnya sehingga MC sama dengan P. Kurva penawaran jangka pendek adalah bagian yang diarsir dari kurva MR. Respon perusahaan terhadap perubahan input ketika MC sebuah perusahaan meningkat dari MC1 ke MC2. Tingkat output yang memaksimalkan laba jatuh dari Q1 ke Q2. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Cahira Kasiwi, NIM 202111131. Kurva suplai pasar untuk jangka pendek. Penawaran industri jangka pendek. Kurva suplai industri jangka pendek adalah perjumlahan dari kurva suplai masing-masing perusahaan. Karena perusahaan ketiga mempunyai rata-rata biaya variabel yang lebih rendah daripada perusahaan pertama. Kurva suplai pasar S dimulai dari pasar P1 dan mengikuti kurva MC3 dari perusahaan ketiga sampai dengan harga sama dengan P2, di mana terjadi belokan. Pada harga P2 dan semua harga di atasnya, jumlah suplai dari industri adalah masing-masing dari suplai masing-masing 3 perusahaan yang terlibat. Berikut adalah kurva yang tertera. Penawaran industri jangka pendek. Kurva penawaran industri jangka pendek adalah jumlah masing-masing horizontal dari kurva penawaran masing-masing perusahaan. Karena perusahaan ketiga mempunyai kurva avisi yang lebih rendah daripada perusahaan lain. Kurva penawaran pada tingkat harga P1 dan mengikuti kurva MC perusahaan ketiga MC3. Sampai harganya menyamai P2 yang patah.
Untuk semua harga di atas P2, jumlah penawaran industri adalah jumlah total penawaran oleh ketiga perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Eva Rafika Agustin, NIM 1. Penentu keuntungan maksimum. Syarat pemaksimuman keuntungan. 1. Membandingkan hasil penjualan total dan biaya total. 2. Menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. 1. Hasil penjualan total, biaya total, dan keuntungan. Dengan cara ini, keuntungan ditentukan dengan menghitung dan membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Keuntungan maksimum akan dicapai apabila perbedaan nilai antara hasil penjualan total dengan biaya total adalah yang paling maksimum. Contohnya seperti tabel di samping, tabel 11.3. Rumusnya, keuntungan sama dengan hasil penjualan dikurangi biaya produksi total. Hasil penjualan yang diperoleh menunjukkan keuntungan maksimum dicapai apabila perusahaan memproduksi sebanyak 6 atau 7 unit dan keuntungan maksimum yang dinikmati perusahaan adalah 420.000. Yang kedua, hasil penjualan marginal, biaya marginal, dan keuntungan. Cara ini menggunakan bantuan kurva atau data biaya rata-rata dan biaya marginal. Pemaksimuman keuntungan dicapai pada tingkat produksi di mana hasil penjualan marginal atau MR sama dengan biaya marginal atau MC. Ketika MR lebih besar daripada MC, pertambahan produksi dan penjualan akan menambah keuntungannya. Sebaliknya, yaitu apabila MR lebih kecil daripada MC, mengurangi produksi dan penjualan akan menambah untung. Maka keuntungan maksimum dicapai dengan keadaan di mana MR sama dengan MC berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Aprilia Salsabila dengan NIM 20211139. Rumusnya, tambahan untung sama dengan tambahan penjualan total dikurangi tambahan biaya. Jumlah untung dalam kolom 5 itu merupakan keuntungan bruto, yaitu sebelum dikurangi dengan biaya tetap. Sebagai contoh, keuntungan yang diperoleh apabila produksi adalah 4 unit adalah Rp320.000, bisa dilihat di tabel 11.4, dikurangi 100.000 sama dengan Rp220.000. Seperti dengan dalam pendekatan penentuan keuntungan yang pertama, dalam pendekatan kedua ini juga dapat dilihat bahwa keuntungan maksimum dicapai pada tingkat produksi sebanyak 6 atau 7 unit. Jumlah keuntungan maksimum tersebut adalah Rp520.000, bisa dilihat di tabel 11.4, dikurangi 100.000, yaitu biaya tetap, 420.000, sama dengan 420.000. Dengan keuntungan maksimum ini adalah sama dengan yang dihitung dalam pendekatan pertama. Analisis yang kedua ini jelas menunjukkan bahwa pada produksi sebanyak 7 unit berlaku keadaan berikut. MC sama dengan MR. Maka dengan analisis akan selalu dinyatakan hal yang berikut. Perusahaan akan memproduksi 7 unit, yaitu pada tingkat produksi di mana MC sama dengan MR. Selanjutnya, dalam analisis secara grafik penentuan produksi dan harga, yang memaksimumkan keuntungan selalu akan menggunakan persamaan MC sama dengan MR. Oleh sebab itu, kesamaan MC sama dengan MR adalah penting dalam penentuan keseimbangan perusahaan, yaitu keadaan yang memaksimumkan keuntungan dalam gambar 11.3
Ditunjukkan kurva MC dan MR dan penentuan tingkat produksi yang memaksimumkan keuntungan. Grafik tersebut dibuat berdasarkan data dalam tabel 11.4 sesuai dengan pada tabel 11.4. Kurva MC dan kurva MR akan berpotongan pada tingkat produksi sebanyak 7 unit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Asti Suwandari, NIM 129. Keseimbangan pasar persaingan sempurna jangka panjang. Dalam jangka panjang, pasar persaingan sempurna, kurva penawaran jangka panjang itu merupakan lokus keseimbangan jangka panjang pada berbagai tingkat produksi. Yang pertama, industri skala biaya konstan. Yang kedua, industri skala biaya meningkat. Dan yang ketiga, industri skala biaya menurun. Keseimbangan jangka panjang memiliki syarat. Yang pertama, MR sama dengan MC, dan dalam jangka panjang berarti SMC sama dengan LMC. Yang kedua, tidak mengalami kerugian, SAC sama dengan P. Yang ketiga, tidak ada insentif bagi perusahaan untuk keluar masuk karena hanya mendapatkan laba normal. Dan yang keempat, perusahaan sudah tidak dapat menambah lagi laba karena perusahaan telah bekerja pada LAC minimum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Nama saya Nuka Nafis, NIM 202132. Kekuatan pasar persaingan sempurna. 1. Harga jual barang dan jasa termurah. 2. Jumlah output per penduduk maksimum atau minimum welfare. 3. Masyarakat merasa nyaman karena tidak mungkin tertipu, produk homogen dan memiliki pengetahuan yang sempurna. Kelemahan pasar persaingan sempurna. 1. Kelemahan dalam hal asumsi. 2. Kelemahan dalam pengembangan teknologi, lambat karena hanya memperoleh laba normal. 3. Konflik efisiensi keadilan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya yaitu subbab penyesuaian industri dalam jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Arwah Naraif dengan NIM 20211124. Yang pertama, kurva penawaran jangka panjang untuk industri yang biayanya tetap atau konstan. Industri dengan biaya tetap terjadi jika harga input tidak berubah sehingga kurva berbentuk horizontal. Industri ini dapat menaikkan output-nya tanpa menambah biaya per unit jangka panjang. Kemudian yang kedua, kurva penawaran jangka panjang untuk industri yang biayanya meningkat atau increasing. Kurva penawaran industri jangka panjang ini akan berbentuk slope positif. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan jika sebuah perusahaan menaikkan jumlah produksinya atau output-nya, dan hal ini sejalan dengan hukum permintaan bahwa kenaikan harga input biasanya ditimbulkan oleh peningkatan permintaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 20211130. 3. Kurva penawaran jangka panjang untuk industri yang biayanya menurun. Decreasing. Dalam hal ini, kurva yang dihasilkan akan berbentuk slope negatif. Hal ini terjadi karena harga-harga input mengalami penurunan, sejalan dengan jumlah output yang dihasilkan. Artinya, biaya dan harga akan semakin turun ketika output yang dihasilkan bertambah banyak. Biasanya ongkos industri akan turun saat industri lain menghasilkan bahan mentah untuk industri tersebut. Sehingga saat permintaan akan barang bertambah justru akan membuat harga barang tersebut menurun. Dan ketika titik keseimbangan dihubungkan, maka akan diperoleh kurva penawaran jangka panjang industri yang mengalami penurunan biaya. Nah, itu tadi merupakan paparan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, teman-teman bisa melanjutkan mengikuti diskusi tanya-jawab yang telah disediakan di Sunan. Kurang lebihnya dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.